Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, lebih awal lebih baik, lebih cepat lebih baik. Di pagi hari ini kita mengawali pagi dengan monitor di pergerakan harga XAU USD sebelum kita menentukan titik entry yang berpotensi untuk satu hari ke depan. Kita akan mencoba mereview dulu satu hari kemarin. Sudah berulang kali kita menyampaikan baik di komunitas maupun di media sosial terkait dengan potensi, terkait dengan peluang, analisa dan sebagainya, yang itu bukan hanya kita lakukan dari histori saja, tetapi kita sudah lakukan setiap saat, di mana kita bisa menempatkan potensi yang berpotensi yang dan punya peluang yang besar, dan itu tidak perlu ditunggu sampai 2-3 hari, 1 minggu ke depan. Cukup diamati siang hari, sore hari, dan bahkan paginya. Bisa kita lihat karena kita membaca, kita menentukan titik entry dengan probabilitas yang tinggi, bukan tanpa dasar, tetapi didasarkan pada jejak-jejak yang sudah ditinggalkan, dan itu akan berpotensi kembali diulang terus ya. Meskipun ada kalanya sedikit banyak berbeda, tetapi setidaknya ada jejak, ada petunjuk yang bisa kita ambil untuk informasi kita ke depan. Sehingga sebelum market terbentuk pun kita sudah analisakan, kita sudah bacakan, buatkan roadmap-nya, bagaimana potensi yang mungkin terjadi satu hari ke depan. Namun demikian, sekali lagi tidak harus sama, tidak harus valid, tidak harus tepat, karena yang paling penting bukan kevalitan, bukan kebenaran dalam kita analisa, kebenaran dalam kita menebak dan memprediksi, tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai trader itu pada posisi yang sesuai dengan gaya kita di kondisi apapun, meskipun yang sudah kita lakukan sudah dengan banyak pertimbangan, namun demikian tetap saja marketnya berubah dari yang kita analisakan, maka di situ sudah kita siap semuanya, sudah kita antisipasi semuanya. Jangan hanya kita menyalahkan dari analisa, karena analisa hanya alat untuk membantu mengarahkan kita saja. Selanjutnya paling penting adalah bagaimana mengatur manajemen resikonya, bagaimana mengendalikan kontrol emosi kita dan sebagainya, dan itu butuh perjalanan, butuh proses dan butuh waktu. Sehingga jangan hanya kita berpikir yang disampaikan tepat, yang disampaikan benar. Kalau yang ada di kepala kita hanya mencari kebenaran, hanya mencari ketepatan, kevalitan, keakuratan, maka Anda tidak cocok dalam dunia trading. Mungkin cocoknya di dunia yang lain ya. Mohon maaf, kita bukan menjudge, tetapi sekali lagi trading butuh pemahaman, butuh skill, butuh pengalaman yang panjang berkaitan dengan cara kita membaca pergerakan, cara kita mengendalikan emosi, cara kita mengendalikan modal kita. Dan itu membutuhkan benar-benar skill yang betul-betul sudah harus terasah dengan baik. Selagi itu masih belum bisa kita lakukan, maka selama itu pula kita akan sulit mendapatkan konsisten dalam profit kita. Sehingga nanti yang ada selalu menyalahkan, tidak ada yang betul, tidak ada yang tepat dan sebagainya. Baik, kita review dulu satu hari kemarin. Ya, kita sudah sampaikan di hari kemarin bahwa untuk satu hari ke depan potensinya masih akan pullback dengan koreksi kecilnya atau dengan koreksinya. Koreksi itu apa? Koreksi itu ketika dia bergerak kuat dalam salah satu arahnya, kemudian dia mencoba
melawan mendekati levelnya, bahkan mendekati support resistennya. Ketika turun misalnya, kemudian dia mencoba untuk koreksi naik. Kemudian dia kembali turun lagi menyentuh levelnya. Di area inilah diuji. Nah, secara umum karena kecenderungan lebih dominan ke atas, maka ini adalah bagian dari koreksi. Kemudian dia mencoba bergerak, turun lagi, ini adalah bagian dari koreksi. Mendekati levelnya, mendekati supportnya, dan di situ terbentur tidak bisa break. Maka ketika dia mulai pullback, ketika dia mulai menguat, sama halnya dengan yang di bawah, harus diuji di levelnya. Kenapa harus begini? Karena di titik puncak itulah ada kekuatan yang melawan. Ketika dia bergerak naik, kemudian terhenti dia di situ, kemudian berbalik arah, maka disitulah menjadi tahanan. Termasuk ketika naik dan turun, ketika turun pun sama, terhenti di mana terhentinya, kemudian ketika masih dalam satu level, dalam satu garis, maka itu bisa menjadi level yang kuat. Kalau di bawah menjadi support, kalau di atas menjadi resisten. Sehingga di area ini menjadi rectangle formation atau berada di wilayah yang datar, konsolidasi atau sideways. Nah, untuk menentukan, untuk melakukan konfirmasi apakah ini akan breakout di atas atau di bawah, tentu kita tunggu lepas dari dua area ini. Nah, tentu yang paling dekat adalah ke atas, karena kecenderungannya di atas. Sehingga ketika break di sana ada peluang, ada potensi nanti akan terus bergerak lagi ke atas atau namanya pullback. Kalau naik pun harus diuji dulu di sini. Nah, secara bertahap kita lihat bagaimana dia melewati levelnya. Kalau dia tidak mampu, bisa jadi dia akan koreksi dulu atau akan sideways dulu, setelah itu akan kembali break lagi. Nah, ini sempat koreksi, kemudian mulai merangkak, dan ini membentuk satu level lagi. Karena itu harus diuji lagi, break lagi. Harus dilakukan break baru mulai bergerak lagi lebih tinggi lagi. Nah, dari sana kemarin sudah kita sampaikan, jangan lupa untuk mengukur pergerakan harian. Tujuannya untuk apa? Untuk kehati-hatian. Minimal ketika mendekati level tertingginya, minimal ketika sudah mendekati range-nya, range harian, ketika mendekati kemampuannya, di situ berpeluang memantul, atau paling tidak di situ berpeluang terhenti dan akan datar di situ. Sehingga ketika sudah mendekati, setidaknya kita sudah tahu, oh ini hati-hati, wilayah jenuh, sehingga tidak kita hanya fokus ke buy dan buy. Mengingat trading kita harian, sehingga kita batasi ketika jamnya sudah jam berapa, pergerakan sampai di mana. Ya, kalau sudah di atas jam 12 malam, sudah hampir bisa dipastikan market akan datar. Sehingga ketika kita masuk di sana, ini sudah mendekati levelnya, sudah mendekati range harian, maka kemungkinan untuk kita dapat yang lebih besar kecil. Ya, posisi buy-nya ketika nanti kita sudah seperti ini, meskipun ada, tapi sudah mulai mengecil. Sehingga harus betul-betul kita pahami, lebih baik kita menunggu di hari esoknya. Kalaupun kita menunggu pembalikan, kalau sudah di atas jam 12 malam, percuma, nanti akan bergerak datar. Peluang yang bisa kita dapatkan tidak terlalu besar. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk reviewnya. Kemudian kita untuk hari ini kita coba untuk menempatkan peluang terbaiknya. Seperti apa kita menemukan titik yang paling baik, yang paling berpotensi di sana. Kita awali dari bukaan hari ini, masih dibuka 21 menit yang lalu. Ya, untuk hari ini di
dibuka dengan posisi ada gap di sana, ya, dia lompat dari bawah kemudian ke atas. Apa yang bisa kita dapatkan dari petunjuk ini ya? Yang kita dapatkan tetap bullish akan dominan, masih akan terus bergerak hingga di level lebih tingginya, minimal mendekati 1876, minimal mendekati 1876 ya. Bisa jadi akan bergerak terus mendekati 1911 ya. Tentu ini masih potensial, ini masih realistis kalau kita bandingkan, kalau kita lihat dari histori 1-2 minggu yang lalu dengan kekuatan yang cukup besar ya, bullish yang sudah betul-betul mulai terbentuk di sana, meskipun diawali dari momentum yang besar, tetapi bullish punya daya tangkal yang luar biasa, berada di levelnya, kemudian ditolak dengan posisi penuh ya, momentum bullish yang kuat di sana. Sehingga minggu ini dilanjutkan sudah mulai mendekati level di beberapa minggu sebelumnya. Bahkan yang sudah kita perkirakan jauh-jauh hari ini sudah hampir mendekati, sehingga bagi teman-teman yang kemarin entry dengan swing ini sudah bisa dipastikan cukup banyak ya, profitnya cukup besar yang didapatkannya karena sudah mencapai titik yang mendekati ya, titik target pertamanya. Oke, kita kembali ke time frame yang kecil dulu ya. Kita kembali time frame yang lebih kecil dengan time frame daily. Kita lihat yang 1 hari kemarin ada bullish, ada momentum yang muncul di sana meskipun sedikit berkurang dari beberapa hari sebelumnya. Kalau kita banding dengan kemarin dan lusa, ini yang kemarin jauh lebih besar dan tidak ada penolakan yang cukup berarti sehingga masih berpeluang akan bergerak naik. Kemudian di time frame lebih kecil ya, di time frame H1 kita bisa lihat high dan low-nya ya, selalu kita amati high dan low-nya ini cenderung menuju ke atas. Ya, namun demikian bukan tanpa batas, ada kalanya nanti koreksi dulu, maka harus waspada. Meskipun kecenderungannya terus bergerak naik, harus kita siapkan simulasi market yang nanti berbalik sewaktu-waktu. Secara umum kecenderungan masih akan bergerak naik ya. Belum ada tanda-tanda kuat market ini akan turun ya. Ya, sekali lagi tetap hati-hati, tetap waspada, bukan berarti di setiap saat kita entry buy tanpa memperdulikan kondisi sentimen, tanpa memperdulikan update yang sudah terbentuk atau perkembangan harga terkininya. Kita selalu amati bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya di sana. Baik, kita akan tentukan untuk titik entry pertama. Ya, ini mendekati levelnya cukup berbahaya. Saya lebih cenderung di atas untuk menempatkan buy stopnya. Mengingat yang di bawah cukup kecil ya, cukup dekat dengan levelnya, sehingga target yang mungkin nanti kita bisa capai terlalu kecil ya, sehingga kita tempatkan di atas. Kemudian yang di bawah kita cukup tempatkan di bawah levelnya. Oke, di posisi atas kita bisa tempatkan buy stopnya di 1871.34 ya.
Buy stop taruh di sana. Untuk pertama kita mengawali dengan buy stop di 1871.34. Kemudian sell stop ini kita manfaatkan peluang kecilnya, hanya kita manfaatkan koreksi-koreksinya di 1861.95. Nanti targetnya di mana? Targetnya kita bisa tempatkan di levelnya di sini yang paling dekat. Ya, berapa jaraknya? Kira-kira sekitar 600 ya, ambil 600-an lah. Mendekati levelnya. Kemudian yang di atas targetnya di mana? Buy stopnya kita bisa targetkan untuk buy stopnya mendekati di sini. Ya, kita ukur kira-kira ada berapa? Ya, sekitar 600-700. Kemudian di posisi puncaknya ya, posisi puncaknya kita bisa tempatkan di sana untuk limitnya. Di sini kita bisa tempatkan sell limit di 1889.27 untuk memanfaatkan peluang koreksinya, atau mungkin bisa jadi menjadi reversalnya. Kemudian di sisi bawah ya, di sisi bawah di sini ada level, kemudian kita gunakan yang di bawah. Ya, jangan lupa kita ukur pergerakan hariannya. Untuk yang kemarin kalau kita tarik ke bawah ya kira-kira di levelnya di sini berpotensi akan memantul. Oke. Kita bisa manfaatkan dulu untuk limitnya. By limit di 1846 titik sekian. Ketika nanti tersentuh, jangan lupa untuk selalu antisipasi. Jangan lupa untuk selalu siapkan recovery-nya. Karena ketika seller nanti mendekati level ini dan break di bawah 1846, kemungkinan terbesar dia akan bergerak lagi turun mendekati level di bawahnya. Ya, mendekati level di bawahnya, sehingga betul-betul harus hati-hati. Siapkan semuanya, siapkan antisipasinya. Bagi kita tidak peduli nanti yang kita analisakan apakah sesuai atau tidak, yang paling penting begitu pending tersentuh maka segera kita siapkan simulasinya, segera kita siapkan antisipasinya. Sehingga kita sudah siap semuanya, baik naik maupun turun, kondisi apapun sudah kita bisa menerima dengan baik ya. Tidak hanya kita ketika tersentuh profit kita senang, ketika tersentuh transaksi kita kemudian berbalik kita bingung, cemas dan panik luar biasa, sehingga terjadi logika yang harusnya kita bisa gunakan, rasio yang realistis yang cepat kita bisa ambil ya, strateginya, langkahnya bisa menjadi buntu, bisa menjadi tertutup karena tingkat kecemasan, tingkat kepanikan yang luar biasa. Karena itu biasakan dengan berlatih, biasakan dengan mengasah keahlian kita sehingga terbentuk satu intuisi, keahlian yang melekat di dalam benak kita, yang melekat dalam bawah sadar kita, sehingga muncul dengan refleks ya, ketika saya menggunakan lot ini salah, kita langsung bisa putar, bisa lakukan recovery dengan baik. Mudah-mudahan hanya beberapa poin ini bisa membantu dan bisa mendapatkan profit maksimum hari ini. Sekali lagi bukan kuantitas tapi kualitas yang kita harapkan, sehingga meskipun hanya 1 kali 2 kali transaksi tetapi bisa menjaga konsistensi profit kita ke depan secara terus menerus, memenuhi target harian kita, target kita sesuai dengan menjadi sistem trading kita dan tercapai semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita review untuk
satu hari ke depan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.